Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali memulai pembelajaran mengenai pergeseran kesetimbangan kimia atau melanjutkan materi yang minggu kemarin yaitu mengenai hukum dan tetapan kesetimbangan. Sebelum mempelajari pergeseran kesetimbangan kimia, kita akan mempelajari derajat disosiasi terlebih dahulu. Apa itu derajat disosiasi? Derajat disosiasi menyatakan banyaknya bagian zat yang terurai dan dinyatakan sebagai berikut. Alfa atau derajat disosiasi sama dengan jumlah mol zat yang terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Derajat disosiasi mempunyai nilai antara 0 sampai 1 atau antara 0% sampai 100%. Jika nilai alfa sama dengan 0 atau 0%, berarti tidak ada zat yang terurai. Dan jika alfa sama dengan 1 atau 100%, berarti zat yang terurai sempurna atau semua zat mengalami disosiasi. Derajat disosiasi digunakan dalam perhitungan-perhitungan sistem kesetimbangan disosiasi. Selanjutnya kita akan ke contoh soal ya supaya lebih memahami materi mengenai derajat disosiasi. Contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Pada reaksi kesetimbangan, 2HI berfasa gas berkesetimbangan menghasilkan H2 berfasa gas ditambah I2 berfasa gas. 0,1 mol HI dipanaskan sehingga terbentuk 0,02 mol I2. Maka, berapa derajat disosiasi HI? Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Pertama-tama, kita harus menuliskan persamaan reaksi seperti pada soal. Selanjutnya, kita menuliskan mol mula-mula, mol bereaksi, dan juga mol yang setimbang. Nah, kemudian mol mula-mulanya untuk HI yaitu 0,1. Dan kemudian untuk I2, mol yang terbentuk yaitu 0,02 mol. Jadi kita dapat menuliskan mol H2 yaitu 0,02 mol dan untuk HI dikalikan 2 karena koefisiennya ada 2 ya, 2 HI. Maka menjadi 0,04 mol. Kemudian kita langsung saja masuk ke rumusnya yaitu alfa sama dengan mol reaksi dibagi mol mula-mula yaitu 0,0 0,04 dibagi 0,1 maka hasilnya 0,4 atau 40%. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pada hari ini yaitu pergeseran kesetimbangan kimia. Suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung mempertahankan kesetimbangannya, sehingga jika ada pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar segera diperoleh keadaan kesetimbangan lagi. Dalam hal ini dikenal dengan asas Lee-Catellier, yaitu jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Beberapa aksi yang dapat menimbulkan perubahan pada sistem kesetimbangan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengaruh perubahan konsentrasi, yang kedua yaitu ada pengaruh perubahan volume, yang ketiga yaitu ada pengaruh perubahan tekanan, dan yang keempat yaitu ada pengaruh perubahan suhu, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada pengaruh katalis pada reaksi setimbang. Kemudian yang pertama akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai perubahan konsentrasi atau pengaruh perubahan konsentrasi terhadap reaksi kesetimbangan kimia. Nah, jika salah satu komponen atau zat yang terdapat dalam kesetimbangan konsentrasinya diperbesar atau ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah komponen zat yang konsentrasinya diperbesar atau ditambah.
Kemudian, jika salah satu komponen atau zat yang terdapat dalam kesetimbangan konsentrasinya dikurangi atau diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah atau komponen zat yang konsentrasinya dikurangi atau diturunkan. Untuk lebih memahami pernyataan berikut, mari kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya yaitu reaksi N2 berfasa gas ditambah 3H2 berfasa gas berkesetimbangan menghasilkan 2NH3 berfasa gas. Nah, jika konsentrasi N2 ditambah, maka reaksi geser ke kanan atau bergeser dari arah yang konsentrasinya ditambah, kan N2 ditambah, maka bergesernya dari N2 yaitu ke kanan. Kemudian jika konsentrasi H2 dikurangi, maka reaksinya gesernya ke kiri karena H2 yang dikurangi. Karena sesuai pernyataan yang tadi, yaitu jika konsentrasi dikurangi atau diturunkan salah satu komponen atau salah satu zatnya, maka kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah komponen atau zat yang konsentrasinya dikurangi atau diturunkan. Maka akan bergeser ke kiri karena H2 dikurangi konsentrasinya. Kemudian, jika konsentrasi NH3 yang ditambah, reaksi akan bergeser ke kiri. Dari NH3 bergeser ke kiri. Kemudian, jika konsentrasi NH3 dikurangi, maka reaksi geser ke kanan atau ke dirinya sendiri karena NH3 dikurangi konsentrasinya. Seperti itu ya contohnya, nanti akan ada latihan soal yang dikirim di grup WhatsApp. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh perubahan volume terhadap reaksi kesetimbangan. Jika salah satu komponen atau zat yang terdapat dalam kesetimbangan volumenya diperbesar atau ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang mempunyai jumlah partikel atau koefisien yang besar. Kemudian, jika salah satu komponen atau zat yang terdapat dalam kesetimbangan volumenya diperkecil atau dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang mempunyai jumlah partikel koefisien yang kecil. Atau untuk lebih memahami pernyataan berikut, kita langsung saja pahami contoh soal berikut ini. Ada persamaan reaksi sebagai berikut, 2SO2 berfasa gas ditambah O2 berfasa gas berkesetimbangan menghasilkan 2SO3 berfasa gas. Bisa kita lihat ya di persamaan reaksi koefisiennya di sebelah kiri yaitu ada 2 ditambah 1, maka hasilnya 3. Kemudian di sebelah kanan yaitu koefisiennya 2. Nah, jika volumenya itu ditambah, misalnya volume SO2 yang ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri karena koefisien yang lebih besar yaitu ada di sebelah kiri. Seperti itu ya contohnya. Nanti juga ini sama, kan ada latihan soalnya yang dikirim ke WhatsApp group. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengaruh perubahan tekanan terhadap reaksi kesetimbangan kimia. Nah, perubahan tekanan akan berpengaruh pada konsentrasi gas-gas yang ada pada kesetimbangan. Oleh karena itu, pada reaksi setimbang yang tidak melibatkan gas, pengaruh tekanan tidak menggeser letak kesetimbangan. Ini perlu diingat ya. Jadi, pengaruh perubahan tekanan hanya berpengaruh untuk reaksi kesetimbangan yang fasanya gas. Jika fasanya bukan gas, maka tekanan tidak menggeser letak kesetimbangan. Untuk mengetahui pengaruh tekanan, maka kita dapat mengingat kembali persamaan gas ideal sebagai berikut. PV sama dengan N dikali R dikali T. Maka P sama dengan N dibagi V dikali R dikali T. Nah, P ini tekanan ya, N ini mol, V ini volume, R itu tetapan gas ideal, dan T itu suhu. Kita akan pahami pernyataannya sebagai berikut ya.
Jika salah satu komponen atau zat yang terdapat dalam kesetimbangan tekanannya diperbesar atau ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang mempunyai jumlah partikel koefisien yang kecil. Kemudian, jika salah satu komponen atau zat yang terdapat dalam kesetimbangan tekanannya diperkecil atau dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang mempunyai jumlah partikel atau koefisien yang besar. Adapun contoh soalnya sebagai berikut, sama ya dengan contoh soal yang tadi, yaitu reaksi 2SO2 berfasa gas ditambah O2 berfasa gas berkesetimbangan menghasilkan 2SO3 berfasa gas. Nah, ini jika tekanannya yang ini ditambah, tekanan SO2 ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil, berarti akan bergeser ke kanan. Kemudian jika SO2 yang dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang konsentrasinya yang ke arah yang koefisiennya lebih besar, maka yaitu ke arah kiri, yaitu karena di kiri koefisiennya lebih besar, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi seperti itu ya. Pernyataan ini harus diingat. Kenapa? Karena perubahan tekanan itu berbanding terbalik dengan perubahan volume, dengan pengaruh perubahan volume. Sesuai dengan rumus ini ya, berbanding terbalik. Jadi jika kalau misalnya tekanan itu kan jika diperbesar tekanannya, maka konsentrasi akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Tetapi jika volume yang diperbesar, maka akan kesetimbangan akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih besar. Kenapa demikian? Karena berdasarkan rumus persamaan ideal, P itu berbanding terbalik dengan volume, begitu. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengaruh perubahan suhu terhadap reaksi kesetimbangan kimia. Jika salah satu komponen atau zat yang terdapat dalam kesetimbangan suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaksi endoterm atau reaksi yang menyerap kalor. Kemudian, jika salah satu komponen atau zat yang terdapat dalam kesetimbangan suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaksi yang eksoterm atau reaksi yang melepas kalor. Untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari contoh soal berikut ya. Nah, contoh yang pertama yaitu reaksi 2SO2 berfasa gas ditambah O2 berfasa gas berkesetimbangan menghasilkan 2SO3 berfasa gas. Diketahui delta H-nya sama dengan min 98 kJ. Berarti kita tahu ya bahwa ini reaksinya kalau dari kiri ke kanan yaitu eksoterm karena negatif yaitu melepas kalor. Nah, berarti jika suhunya dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena ke kiri merupakan reaksi endoterm atau yang menyerap kalor sesuai dengan pernyataan yang tadi ya. Jika suhunya dinaikkan, maka bergeser ke reaksi yang endoterm. Kemudian jika suhunya diturunkan, maka reaksi bergeser ke kanan atau bergeser ke reaksi eksoterm, sama sesuai dengan pernyataan yang tadi. Jika suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm. Kemudian contoh yang kedua, reaksi NO2 berfasa gas ditambah O2 yang berfasa gas berkesetimbangan menghasilkan N2O5 berfasa gas. Diketahui delta H-nya sama dengan plus X kilojoule. Nah, karena positif berarti ini merupakan dari kiri ke kanan yaitu reaksi endoterm atau reaksi menyerap kalor. Maka kalau dari kiri ke kanan menyerap kalor berarti kebalikannya dari kanan ke kiri merupakan eksoterm atau reaksi yang melepas kalor. Maka jika suhunya dinaikkan, reaksi akan geser ke kanan atau ke reaksi yang endoterm. Kenapa?
Kan di sini diketahui di soalnya itu reaksinya dari kiri ke kanan itu endoterm karena plus. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi itu di soalnya dari kiri ke kanan itu diketahuinya reaksinya eksoterm karena ininya negatif. Nah, maka di soal yang kedua atau contoh soal yang kedua, jika suhu dinaikkan maka reaksi akan geser ke kanan atau bergeser ke reaksi endoterm. Nah, selanjutnya jika suhu diturunkan, maka reaksi gesernya kemana? Ke kiri, yaitu ke reaksi eksoterm. Karena jika dari kiri ke kanan endoterm, maka dari kanan ke kiri yaitu sebaliknya reaksi eksoterm atau reaksi yang melepas kalor. Seperti itu ya. Ini mohon dipahami mengenai pengaruh-pengaruh berikut ya, karena ini tuh sangat penting. Biasanya di soal itu ditanyakan. Jadi harus dipahami dengan baik ya. Selanjutnya yaitu pengaruh katalis pada reaksi setimbang. Nah, kita juga harus mengetahui ya pengaruh reaksi katalis ini seperti apa pengaruhnya. Maka kita pelajari sekarang ya. Nah, reaksi pembuatan amonia berlangsung sebagai berikut. N2 berfasa gas ditambah 3H2 berfasa gas berkesetimbangan, menghasilkan 2NH3 berfasa gas. Nah, diketahui ya delta H-nya minus 92 kJ, berarti ini tuh eksoterm atau melepas kalor. Nah, pada suhu 100 derajat Celcius, reaksi akan mencapai keadaan setimbang dalam waktu bertahun-tahun. Jika ke dalam reaksi tersebut ditambahkan katalis, kesetimbangan dapat tercapai hanya dalam waktu 5-10 menit. Dengan demikian, katalis dapat mempercepat tercapainya suatu keadaan setimbang. Katalis akan mempercepat laju pembentukan NH3, tetapi sekaligus juga akan mempercepat penguraiannya menjadi N2 dan H2. Nah, pengaruh ini itu sama kuatnya dalam reaksi kesetimbangan, sehingga katalis tidak menggeser kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat keadaan setimbang. Nah, ini perlu diingat ya. Jadi pada reaksi kesetimbangan, katalis itu tidak menggeser kesetimbangan tetapi hanya mempercepat keadaan setimbang. Nah, selanjutnya yaitu materi tambahan atau materi yang terakhir yaitu kesetimbangan kimia dalam industri. Proses industri umumnya akan mengikuti hukum ekonomi, yaitu dengan biaya yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Prinsip prinsip ini di dalam industri yang menghasilkan barang tentunya dapat diubah menjadi dengan usaha dan biaya seminimal mungkin untuk menghasilkan barang industri yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menghambat atau memperlambat suatu proses di industri diusahakan seminimal mungkin. Pada bagian ini yaitu seperti contohnya proses produksi amonia atau NH3 dan asam sulfat SO4 dalam industri. Nah, kedua bahan kimia ini itu dalam proses pembuatannya melibatkan reaksi kesetimbangan seperti contoh-contoh yang tadi NH3 sudah dijelaskan ya, yang merupakan tahap paling penting menentukan untuk kecepatan produksi. Jadi kedua bahan kimia ini itu berpengaruh untuk mempercepat produksi. Nah, sekian ya materi yang dapat Ibu sampaikan pada materi kesetimbangan kimia kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskannya. Dan nanti akan ada latihan soal yang dikirim di grup WhatsApp seperti biasa, jawabannya di-PC ke Ibu. Dan juga, untuk yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, mohon segera mengerjakan tugas-tugasnya. Sebelumnya Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Novida selaku guru pamong yang selama ini selalu menemani dan membimbing dalam proses PPL. Dan terima kasih juga kepada, DPL Ibu Imelda Helsi yang juga telah membimbing dan membantu saya selama PPL. Dan juga terima kasih kepada anak-anak kelas 11 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3 yang setiap minggunya selalu berpartisipasi dan aktif di kelas dalam pembelajaran online. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir Ibu mengajar di SMN 27 Bandung.
karena sudah ada di penghujung bulan November atau tepatnya Ibu sudah 2 bulan PPL di SMN 27 Bandung. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan selama PPL di SMN 27 Bandung dan terima kasih kepada Ibu sebagai guru pamong, Ibu Novida sebagai guru pamong dan juga kalian semua sebagai partisipan yang sudah berpartisipasi aktif dalam mengerjakan tugas, latihan soal, dan juga soal ulangan. Dan juga jika yang masih belum mengerjakan, silahkan segera dikerjakan ya, supaya nanti nilainya di rapot tidak kosong. Sekian pembelajaran kali ini atau pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.